Alam semesta itu tempat yang luas dan menakjubkan ya, penuh dengan misteri dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Isinya miliaran galaksi, dan tiap galaksi punya miliaran bintang. Setiap bintang memiliki kisahnya sendiri. Bintang-bintang itu lahir, hidup lalu mati. Siklus kehidupan yang terus berulang. Nah, kadang-kadang ketika bintang mati, matinya dengan ledakan dahsyat yang disebut supernova. Ledakan ini sangat spektakuler. Supernova itu salah satu peristiwa paling hebat di alam semesta. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya. Terangnya luar biasa, sampai-sampai bisa lebih terang dari seluruh galaksi untuk waktu yang singkat. Cahaya yang memukau. Bayangin, satu bintang lebih terang dari miliaran matahari digabung. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Ledakan ini mengeluarkan energi dan materi yang sangat banyak ke ruang angkasa, dan punya peran penting banget dalam evolusi galaksi dan alam semesta itu sendiri. Energi yang dilepaskan sangat besar. Tapi kembang api kosmik ini bukan cuma soal kehancuran, ini juga tentang penciptaan. Dari kehancuran, lahir kehidupan baru. Unsur-unsur yang ditempa di jantung bintang yang sekarat, dari karbon, besi, sampai emas, dan elemen lainnya, tersebar ke seluruh kosmos dalam ledakan dahsyat ini. Sebuah proses yang menakjubkan. Unsur-unsur ini akhirnya jadi bahan dasar untuk bintang baru, planet baru, bahkan kehidupan itu sendiri. Sebuah siklus yang terus berlanjut. Jadi apa sih supernova itu? Sederhananya, supernova itu ledakan kematian sebuah bintang. Tapi ada lebih dari itu. Nggak semua bintang jadi supernova. Bahkan sebagian besar bintang, termasuk matahari kita, akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang jauh lebih tenang. Supernova terjadi dalam dua jenis utama, masing-masing dengan pemicu yang berbeda. Supernova tipe, ia melibatkan bintang katai putih, sisa padat dari bintang mirip matahari, yang menarik materi dari bintang pendampingnya. Supernova tipe 2 terjadi ketika bintang masif kehabisan bahan bakar dan runtuh karena gravitasinya sendiri. Apapun jenisnya, hasilnya sama, ledakan dahsyat yang untuk sementara bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Ledakan ini sangat terang, sampai kadang-kadang kita bisa melihatnya dengan mata telanjang dari bumi, tampak seperti bintang baru yang terang di langit malam. Sekarang, kita bahas lebih dalam tentang supernova tipe pertama, tipe Ia. Bayangkan bintang katai putih, padat banget, kira-kira seukuran bumi, tapi masanya sama kayak matahari kita. Nah, bayangkan katai putih ini ada dalam sistem biner, mengorbit dekat dengan bintang pendamping. Gravitasi katai putih ini kuat banget sampai-sampai mulai menarik materi, kebanyakan gas hidrogen dari bintang pendampingnya. Materi ini menumpuk di permukaan katai putih. Saat katai putih bertambah masanya, intinya jadi lebih panas dan lebih padat. Akhirnya, suhu dan tekanan inti jadi ekstrem banget, sampai memicu reaksi fusi nuklir yang tak terkendali. Atom karbon dan oksigen di inti menyatu jadi unsur yang lebih berat, melepaskan energi yang sangat besar dalam prosesnya. Pelepasan energi yang tiba-tiba ini meledakkan katai putih dalam ledakan supernova yang spektakuler. Sekarang, kita beralih ke supernova tipe 2, kematian dramatis bintang-bintang masif. Bintang-bintang ini setidaknya 8 kali lebih masif dari matahari kita, dan hidupnya cepat dan matinya mudah. Bintang-bintang masif ini seperti tungku kosmik raksasa. Mereka membakar bahan bakar nuklirnya, kebanyakan hidrogen dan helium, dengan kecepatan yang luar biasa. Saat mereka menyatukan unsur-unsur yang lebih ringan menjadi unsur yang lebih berat, mereka melepaskan energi yang membuat mereka bersinar sangat terang. Tapi raksasa bintang ini pun akhirnya kehabisan bahan bakar. Ketika ini terjadi, intinya nggak bisa lagi menopang dirinya sendiri melawan tarikan gravitasi yang nggak ada hentinya. Intinya runtuh dengan sendirinya, memicu gelombang kejut yang merobek lapisan luar bintang. Gelombang kejut ini dikombinasikan dengan energi yang dilepaskan dari keruntuhan inti, menghasilkan ledakan supernova tipe 2. Bagian 5 supernova, ahli alkimia kosmik. Supernova bukan cuma peristiwa yang merusak, mereka juga kekuatan yang sangat kreatif di alam semesta. Mereka bisa dibilang ahli alkimia kosmik, menempa unsur-unsur baru dari abu bintang mati. Selama ledakan supernova, suhu dan tekanan ekstrem bertindak seperti panci presto kosmik raksasa. Atom-atom dihancurkan bersama dalam proses yang disebut fusi nuklir, menciptakan unsur-unsur yang lebih berat daripada yang ada di inti bintang sebelum ledakan.
Unsur-unsur yang baru terbentuk ini, dari karbon dan oksigen hingga silikon dan besi, tersebar ke medium antar bintang oleh gelombang kejut supernova. Materi ini memperkaya ruang di sekitarnya dengan bahan dasar untuk bintang baru, planet baru, dan bahkan kehidupan. Bagian 6. Lingkaran kehidupan dan kematian di kosmos. Materi yang dikeluarkan dari supernova akhirnya bercampur dengan medium antar bintang, awan gas dan debu yang sangat luas yang menembus galaksi. Selama jutaan tahun, materi yang diperkaya ini bisa runtuh karena gravitasinya sendiri, melahirkan generasi bintang baru. Bintang-bintang baru ini, pada gilirannya, mewarisi unsur-unsur yang ditempa di jantung pendahulunya. Beberapa dari bintang ini bahkan dapat mengembangkan sistem planet, dengan planet-planet yang terbentuk dari materi yang diperkaya di cakram sekitarnya. Dan begitulah, siklusnya berlanjut bintang lahir, hidup, mati, dan dalam kematiannya, mereka menabur alam semesta dengan unsur-unsur yang diperlukan untuk bintang baru, planet, dan bahkan mungkin kehidupan untuk muncul. Kita semua, dalam arti yang sangat nyata, terbuat dari debu bintang. Bagian 7. Bahaya potensial supernova. Meskipun supernova penting untuk evolusi alam semesta dan penciptaan unsur-unsur yang membentuk dunia kita, supernova juga bisa menimbulkan bahaya potensial bagi kehidupan di planet-planet seperti bumi. Ledakan supernova melepaskan radiasi dalam jumlah besar, termasuk sinar gamma yang mematikan. Jika supernova terjadi terlalu dekat dengan tata surya kita, katakanlah dalam jarak beberapa puluh tahun cahaya, radiasi tersebut dapat mengikis lapisan ozon pelindung bumi, membuat kehidupan rentan terhadap radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Namun, penting untuk dicatat bahwa kemungkinan supernova terjadi sedekat ini dengan kita sangatlah rendah. Para astronom belum mengamati bintang manapun di lingkungan kosmik terdekat kita, yang kemungkinan akan menjadi supernova dalam waktu dekat. Bagian 8. Mengamati supernova, melihat ke masa lalu. Sepanjang sejarah, orang-orang telah menyaksikan ledakan kosmik ini, yang seringkali mengubah pandangan mereka tentang alam semesta. Mereka seringkali mencatatnya sebagai bintang baru yang muncul di langit, menandai peristiwa penting dalam catatan astronomi. Salah satu supernova paling terkenal dalam catatan sejarah adalah SN CPU-554, yang diamati oleh para astronom Tiongkok pada tahun 1054 M. Supernova ini sangat terang sehingga bisa dilihat di siang hari selama beberapa minggu. Supernova ini menciptakan nebula kepiting, awan gas dan debu yang indah, dan mengembang yang masih bisa kita amati hingga saat ini. Nebula ini menjadi salah satu objek paling dipelajari dalam astronomi modern. Belakangan ini, para astronom telah mampu mempelajari supernova dengan lebih detail menggunakan teleskop yang canggih, yang memberikan wawasan baru tentang alam semesta. Salah satu contoh penting adalah SN 987A, supernova yang terjadi di galaksi terdekat yang disebut awan Magellan Besar. Supernova ini, yang terlihat dengan mata telanjang, memberi para astronom banyak data berharga. Data ini memungkinkan mereka menguji dan menyempurnakan teori mereka tentang peristiwa ledakan ini. Dengan mempelajari supernova, para astronom dapat mempelajari tidak hanya tentang siklus hidup bintang, tetapi juga tentang sejarah perluasan alam semesta dan sifat energi gelap, kekuatan misterius yang tampaknya mempercepat perluasan tersebut. Penelitian ini terus berlanjut, membuka lebih banyak rahasia alam semesta. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin dekat untuk memahami asal-usul dan takdir akhir dari kosmos. Penelitian ini tidak hanya mengungkap misteri alam semesta, tetapi juga memperkaya pengetahuan kita tentang tempat kita di dalamnya. Bagian 9. Alam semesta, permadani perubahan yang dinamis. Alam semesta bukanlah tempat yang statis dan tidak berubah, melainkan permadani dinamis dari perubahan yang sedang berlangsung. Dengan supernova memainkan peran penting dalam tarian kosmik ini. Peristiwa ledakan ini, meskipun menandai akhir kehidupan bintang, juga menyediakan bahan mentah untuk bintang baru, planet, dan bahkan kehidupan untuk muncul. Proses ini adalah bagian dari siklus yang terus berulang. Lain kali Anda menatap langit malam, ingatlah bahwa Anda sedang menyaksikan alam semesta yang penuh dengan aktivitas. Alam semesta tempat bintang-bintang lahir, hidup, dan mati, dalam siklus yang tak pernah berhenti. Dan tempat supernova,
dalam semua keindahan destruktifnya, berkontribusi pada siklus agung penciptaan dan pembaruan kosmik. Setiap ledakan supernova, luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi luasnya alam semesta dan proses luar biasa yang telah membentuknya, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar. Dan siapa tahu, mungkin di luar sana, di antara miliaran dan miliaran bintang, ada dunia lain, makhluk lain, yang menatap keajaiban kosmik yang sama, merenungkan misteri alam semesta, sama seperti kita. Kita semua adalah bagian dari cerita besar ini.